Pemirsa HTV yang dirahmati Allah, ya, kita lanjutkan lagi acara teropong media kita, dan kali ini masih dari koran Solo Post, ya, ada tajuk rencana yang menarik, ya. Tajuknya hari ini berjudul merevisi hukuman mati, ya. Jadi kita tahulah kontroversi tentang hukuman mati yang dilakukan di Indonesia dan di berbagai negara ini sudah lama, sekian tahun menjadi kontroversi, ya. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu tidak berhak untuk mencabut nyawa orang lain, hanya Tuhan yang berhak, gitu ya. Tapi pada satu sisi, ya tentu ini kan pandangan-pandangan sekuler, ya, yang muncul mengemuka, karena pandangan mereka tentang hukuman mati itu dasarnya betul-betul semata-mata hanya aspek-aspek rasional, perasaan, dan tidak punya pijakan wahyu. Nah, bagi kita umat Islam kan sebetulnya sudah tidak menjadi persoalan, ya, masalah hukuman mati. Kalau kita ikuti ketentuan Allah ini sangat jelas, ya, bahwa bahkan fil qisasi hayatun ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir, gitu ya, di dalam qisas itu ada kehidupan. Itu kan isyarat yang jelas dari Allah, ya, bahwa hukuman mati itu justru akan berdampak, ya, kepada penjagaan, ya, terhadap nyawa manusia. Jadi nyawa itu tidak murah, kan. Orang yang membunuh ya dibunuh. Tapi kita ingat kan, hukum Islam ini meskipun seperti seolah-olah tegas, ya, bahkan ada yang mempersepsikan hukum Islam itu sangat kejam, yang mati, ya, yang membunuh dihukum mati. Tapi kita harus ingat hukum Islam itu sangat manusiawi, gitu. Bahwa kalau ada pengampunan dari keluarga korban, gitu ya, maka sang pembunuh ini mendapatkan ampunannya, dia bebas, bahkan bisa negosiasi, ya, keluarga korban bisa meminta tebusan, bisa memaafkan, itu bisa terjadi. Nah, ini yang dalam hukum positif sekarang, gitu ya, hukum konvensional tidak berlaku, ya, sayang sekali, gitu ya. Harusnya hukum konvensional ini, apalagi bagi masyarakat Muslim kan, mengakomodasi, ya, hukum Al-Quran yang begitu jelas ini, bahwa mestinya kalau orang Muslim, ya, berperkara seperti soal pembunuhan ini, ya, mereka dipersilahkanlah untuk berhukum atau memilih hukum Islam seperti yang pernah kita bahas dalam acara teropong media yang lalu. Ini kan kewajiban negara sebenarnya secara konstitusi, ya, negara menjamin, ya, kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, ya. Waktu itu kita sudah tegaskan, kan, bahwa menjamin itu tidak sama maknanya dengan membiarkan, apalagi melarang. Jadi umat Islam, ya, seharusnya diberi hak dong, ya, untuk menjalankan agamanya. Dia memilih, ya, apalagi misalnya seorang yang membunuh, gitu ya, dia Muslim, yang terbunuh juga Muslim. Nah, si pembunuh ini bisa minta maaf kepada keluarga korbannya dan bisa negosiasi, gitu. Jadi sebetulnya negara itu enak, itu tinggal memfasilitasi aja. Silahkan kalian berunding, ya, antara korban dan yang yang melakukan pembunuhan itu bisa berunding, gitu ya. Jadi dan akhirnya negara juga ringan, nggak capek-capek juga, gitu. Mau hakim juga perkara nggak numpuk, karena banyak masalah yang bisa diselesaikan antar yang berperkara. Nah, inilah sebetulnya, ya, saya menangkap, ya, sikap a priori atau Islamofobia, gitu ya, sampai di beberapa media itu dikatakan orang-orang yang berpikiran sekuler liberal itu berpikiran sangat anti, ya, terhadap perundang-undangan yang bernuansa agama. Ya, baru bernuansa agama aja sudah anti, gitu. Apalagi yang dalam satu buku yang berjudul Indonesia Tanpa Diskriminasi, didaftarlah di situ ratusan peraturan perundang-undangan yang katanya diskriminatif, gitu. Tapi kalau kita lihat yang dimaksud diskriminatif di situ seperti undang-undang anti kemaksiatan, ya, perda tentang pelacuran, perda yang melarang minuman keras, yang itu dianggap diskriminatif, gitu ya. Saya kira ini perlu kita hati-hati, ya, dalam berpikir seperti ini, ya. Saya sedih kalau melihat kok yang ngomong begini orang Muslim, ya, itu gimana dia bertanggung jawab terhadap Tuhan, ya, terhadap Allah. Ya, Allah sudah menentukan orang yang membunuh itu ya dikisos, ya. Kemudian manusia mengatakan nggak berhak itu, nggak berhak itu menghilangkan nyawa manusia. Yang berhak menghilangkan nyawa manusia hanya Tuhan. Nah, dia tahu dari mana, gitu. Ya, dia ngomong begitu. Tuhan kan sudah ada utusannya, sudah mengirimkan utusannya, ada kitab sucinya, dan kitab sucinya mengatakan begitu, gitu.
Ya kan, terus kemudian dikatakan, nah Tuhan yang mana yang Anda sebut itu? Ya, jadi apalagi dia mengaku Muslim. Ya, jadi, nah kalau alasan yang sedikit agak masuk akal bisa katakan meragukan ya proses peradilan ya, dengan kualitas peradilan kita ini, apakah keadilan itu bisa dijamin? Bukankah nanti kalau diterapkan hukuman mati, orang yang tidak bersalah bisa difitnah, ya, dia bisa dijebloskan divonis dengan hukuman mati dan tidak ada cara untuk memperbaiki lagi. Ya, tapi kalau alasan itu kita masih bisa ya. Sekarang ini lucu nih, Sarjana Verdi menurut saya gitu ya. Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut sekarang ini sudah dibahas draft DPR dan pemerintah ya, revisi KUHP sudah masuk dalam 37 rancangan undang-undang ya, atau RUU yang diputuskan diselesaikan tahun ini. Ya, dalam KUHP saat ini hukuman mati menjadi salah satu hukuman pokok. Dalam draft RUU KUHP, hukuman mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan sifatnya alternatif sebagaimana tercantum dalam pasal 66. Jadi nanti katanya dalam revisi ini KUHP ya, itu hukuman mati dalam KUHP revisi itu nggak pokok, tapi dia alternatif. Nah, apa itu? Ya, kita baca lagi nih. Pidana mati menjadi pidana alternatif, bukan dihapus. Alternatif berarti seseorang tetap bisa dijatuhi hukuman mati, tapi kemudian ditentukan tidak menjalani eksekusi mati kalau memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu misalnya berkelakuan baik, tidak mengulangi pembuatan yang sama atau perbuatan yang sama, dan ketentuan lainnya yang akan dibahas pemerintah dan DPR. Pidana mati bisa diganti pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Usulan ini cukup progresif, ini pendapat redaksi ya. Usulan ini cukup progresif. Ya, hasil akhirnya tentu harus dibicarakan pemerintah dan DPR dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Pemerintah dan DPR wajib meminta pendapat, pandangan, usulan, kritik, serta saran mereka yang pro hukuman mati maupun yang menuntut, ya, maupun yang pemerintah dan DPR wajib meminta pendapat, pandangan, usulan, kritik, serta saran mereka yang pro hukuman mati maupun yang menuntut penghapusan hukuman mati. Dialog yang sehat akan meminimalisasi kontroversi terkait keputusan yang diambil. Jadi ini gagasannya katanya progresif ya, katanya artinya maju. Progresif itu akhirnya maju ya. Jadi berarti yang sebelumnya nggak maju dong kan gitu ya. Nah ini maju. Jadi maksudnya maju itu nanti orang ya yang dapat hukuman mati diberi kesempatan untuk memperbaiki diri lah kira-kira gitu. Nah kalau sekarang ini kan dia sudah sekian tahun, dia sampai ada yang 5 tahun, 10 tahun nggak dieksekusi gitu ya. Meskipun sudah berkelakuan baik, tapi ternyata enggak juga hukumannya diubah, tetap hukuman mati. Nah, itu menurut mereka itu kejem, ya, itu nggak manusiawi lah gitu ya, itu nggak progresif. Nah, sekarang diusulkan yang progresif. Jadi hukuman mati nanti bisa diubah menjadi pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun, ya, kalau dia melakukan bisa menunjukkan kelakuan baik, gitu ya.